Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, pada pagi hari ini kami datang tersungkur di kaki-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Sebab Engkau baik dan setia. Engkau sudah jaga lindungi kami. Boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat dari segala kesalahan pelanggaran. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki karakter kami. Dan terlebih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan, dan urapi kami semua. Jadikan hati kami sebagai tanah yang baik untuk ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan kelak akan bertumbuh, berbuah, dan kami akan menjadi saksi-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami buka hati, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11, judul perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya memberikan tema dari khotbah ini adalah kunci untuk mengatasi kegagalan atau kunci untuk bangkit dari kegagalan, kunci untuk mengatasi kegagalan. Saya bacakan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Galan. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini tidak ada yang terhindar dari kegagalan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal. Semua pernah gagal. Ya, bahkan orang yang sukses, orang yang berhasil saat ini, mereka pun juga pernah gagal. Ya, hanya Yesus yang tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal, kasihnya, kuasanya, firman-Nya, mujizatnya tidak pernah gagal. Sebab dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Haleluya. Ibu yang dikasih Tuhan, karena kegagalan kita tahu bahwa ada banyak orang yang menyerah. Mereka diam saja, mereka tidak bertindak apa-apa. Mereka masa bodoh, mereka pasrah diri, mereka menyerah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena menyerah atau akibat dari menyerah dari kegagalan, karena kegagalan maka kita melihat banyak orang yang tertekan hidupnya,
mereka terpuruk, mereka hancur. Pada pagi hari ini, pagi yang indah ini, firman Tuhan akan berbicara kepada kita, firman Tuhan akan datang kepada kita supaya kita bangkit dari kegagalan, ya, jangan menyerah, bangkit dari kegagalan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan firman Tuhan di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang kelima, ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, Simon dan teman-temannya dan murid-murid yang lain sedang membersihkan jalan. Karena sepanjang malam mereka sudah bekerja keras, tetapi mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Bahkan ikan kecil pun mereka tidak dapat. Jadi Simon dan teman-temannya, murid-murid yang lain tidak mendapat hasil apa-apa. Hasilnya nol. Ya, mereka gagal total. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Simon kurang pengalaman? Tentu tidak, ya, sebab dia adalah seorang nelayan yang ulung, ya. Kakek nenek moyangnya adalah orang nelayan. Dia tinggal di tepi danau, ya, dan dia sangat mahir, dia sangat pintar, ya, sebagai seorang nelayan. Tetapi sepanjang malam Simon dan teman-temannya telah berusaha bekerja keras, tapi mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Mereka gagal total, ya. Ikan kecil pun mereka tidak dapat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan hati atau keadaan daripada Simon. Pada saat itu Simon tentu hatinya gelisah, hatinya kacau, hatinya bingung, ya. Dia membayangkan sepanjang malam kok tidak ada hasil apa-apa, ya. Tentu ada rasa kecewa di dalam hatinya, ditambah lagi dengan rasa capek, ya, ngantuk karena sepanjang malam telah bekerja keras, ya, tetapi hasilnya nihil. Tentu ini menimbulkan suatu kekecewaan di hati daripada Simon dan teman-temannya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus ada di situ, ya, dan orang banyak berkerumun hendak mendengar Yesus memberitakan Injil kabar baik, ya. Yesus mendengar Yesus untuk berkhotbah, mendengar Yesus mengajar, mendengar Yesus untuk memberikan nasihat-nasihat. Dan kita tahu dari firman Tuhan yang kita sudah baca bahwa Simon memberikan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berkhotbah, untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil membersihkan jalannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Simon mendengar khotbah, mendengar pengajaran-pengajaran, mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita gagal? Bagaimana mengatasi kegagalan? Bagaimana bangkit dari kegagalan? Ya, yang pertama kita bisa lihat di ayatnya yang ke-1, 2, dan 3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil membersihkan jalannya, Yesus berkhotbah dan Simon Petrus mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kunci pertama untuk mengatasi kegagalan, kunci pertama untuk bangkit dari kegagalan, yaitu kita mau memberikan telinga kita mau memberikan hati kita untuk mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan, untuk mendengar ajaran-ajaran firman Tuhan, untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang bijak, untuk mendengar nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan, untuk mendengar nasihat dari orang tua kita yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita beri telinga kita, kalau kita berikan hati kita untuk menerima nasihat, maka pasti ada perubahan dari cara pandang kita. Ada perubahan perspektif, ada perubahan paradigma, ya, sehingga kita akan mengevaluasi diri kembali, mengapa saya gagal, mengapa saya sudah bekerja keras tapi tidak berhasil, dan kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi Ibu yang dikasih Tuhan, Simon mengizinkan perahunya dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya, Simon mengizinkan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau memberikan hati kita,
seperti Simon yang memberikan perahunya untuk digunakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau memberikan hati kita, kita mau memberikan telinga kita untuk menerima pengajaran-pengajaran firman, untuk menerima nasihat-nasihat firman, maka itu akan membawa kita pada perubahan perspektif. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita mendengar nasihat-nasihat pengajaran-pengajaran firman Tuhan, maka ada perubahan paradigma. Kita mulai mengevaluasi diri, ya, mengapa saya gagal, dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, masalahnya ada banyak orang yang gagal, ya, karena mereka tidak mau bangkit, karena mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat, mereka menutup diri, mereka diam saja, mereka mencari alasan, ya, mereka menyalahkan orang lain. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, orang tua menyalahkan anak-anak, anak-anak menyalahkan orang tua. Bahkan seringkali kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan pemerintah. Wah, pemerintah gak becus, karena pemerintah maka saya gagal. Kita mulai menyalahkan banyak orang. Kita bahkan yang paling sedih lagi, ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Ya, semua disalahkan. Tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar pandangan dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ingat bahwa kunci untuk mengatasi kegagalan, kunci untuk bangkit dari kegagalan, kita mau menyerahkan telinga kita mau membuka hati kita untuk menerima pengajaran-pengajaran dari firman Allah. Kita mau memberikan telinga kita, memberikan hati kita untuk menerima nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan, menerima nasihat-nasihat dari senior-senior kita, menerima nasihat dari orang-orang bijak, menerima nasihat dari orang tua. Orang yang mendengar nasihat, ia akan cari tahu mengapa ia gagal, ya, dan kemudian ia harus memperbaiki dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Simon memberikan perahunya untuk digunakan oleh Yesus sambil membersihkan jalannya. Simon dan teman-temannya mendengar nasihat pengajaran daripada firman Tuhan. Itulah kunci untuk menang atas kegagalan, kunci untuk mengatasi kegagalan, kunci untuk bangkit dari kegagalan. Kita mau memberikan hati kita mau memberikan telinga kita untuk menerima nasihat-nasihat firman Tuhan. Kunci kedua untuk mengatasi kegagalan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit, jangan menyerah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat 4 dan 5 dari firman Tuhan, di situ Petrus berkata bahwa sepanjang malam, ya, sepanjang malam dia telah berusaha bekerja keras, ya, dan tidak mendapat hasil apa-apa. Tetapi sambil mendengar kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran firman Tuhan, kemudian Yesus berkata, ya, Yesus berkata kepada Simon, tebarkanlah jalamu, ya, tebarkanlah jalamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita tidak boleh putus asa saat menghadapi kegagalan. Kalau kita gagal, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah, kita harus bangkit, coba lagi, ya. Mungkin saja kegagalan bisa melemahkan iman kita, ya, kegagalan bisa membuat iman kita ciut, kegagalan bisa membuat kita patah semangat, kegagalan bisa membuat kita pasrah, ya, dan kita tidak mau bangkit, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyerah begitu saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Simon, dia tidak menyerah. Dia bangkit dari kegagalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun gagal, ya, tetapi dia tidak patah semangat. Dia mencoba, dia bangkit, dan dia berusaha sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, saudaraku, kalau kita gagal, jangan pernah menyerah. Kalau kita gagal, jangan hilang semangat. Ya, mungkin dalam rumah tangga anak-anak ada masalah, ya, keluarga juga punya masalah,
dalam pekerjaan, dalam bisnis ada masalah, ya, dalam hal keuangan, kesehatan ada masalah, dalam bisnis juga ada masalah, ya. Dan kalau kita gagal, jangan menyerah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus bangkit. Ya, kalau kita perhatikan firman Tuhan, ya seakan-akan ya ada indikasi bahwa Simon menyerah, seperti mau menyerah. Dia berkata bahwa sepanjang malam ya dia sudah bekerja keras bersama dengan teman-temannya, tetapi tidak mendapat hasil apa-apa. Setelah Simon mendengar firman Tuhan, setelah Simon mendengar ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus, semangatnya bangkit. Semangat daripada Simon dibangkitkan. Ya, Simon berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ini berbicara bahwa Simon, dia bangkit semangatnya. Semangatnya dibangkitkan. Dia tidak mau tinggal dalam kegagalan. Dia tidak mau menyerah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang punya masa depan, orang yang mau sukses adalah orang-orang yang semangat. Simon semangat setelah mendengar ajaran-ajaran dari firman Tuhan, ya, yang akan membuat seorang itu berhasil, yang akan membuat seorang sukses, yaitu semangat, ya, tentang menyerah, ya, jangan menyerah. Itu yang akan membuat orang berhasil. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dimuliakan Tuhan, kita mau bersemangat. Amin. Bangkitkan gairah kita. Jangan menyerah. Dalam pelayanan jangan menyerah. Kalau kita alami kegagalan, baik dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha, bisnis, bahkan dalam pelayanan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan menyerah. Ya, kita coba lagi, maju terus. Maka dengan pertolongan Tuhan, pasti kita sukses. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ingat bahwa kalau kita gagal, kita coba lagi. Bapak Ibu, jangan ciut iman, jangan ciut rohani. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena hal itu akan membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Masalahnya, ada banyak orang ketika mereka gagal, ya, mereka patah semangat, ya. Dalam pelayanan tadinya semangat melayani, semangat luar biasa, begitu ada tantangan sedikit, ya, mulai mundur, mulai menyerah, ya, mulai lemah. Jangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita melihat harga-harga barang naik, ya, keadaan keuangan kita melihat keadaan dunia ini dari media-media sosial, melihat permasalahan-permasalahan keluarga yang hancur, seringkali membuat kita menjadi lemah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat ya, jembatan antara kegagalan dan sukses adalah semangat di dalam Tuhan. Semangat di dalam Tuhan, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam sekolah pendidikan kita. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ini berbicara, mari sungguh-sungguh, ya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Di bulan kedua 2025 masih ada kurang lebih 10 bulan lebih. Mari di 2025 kita mau lebih semangat lagi. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Baik dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan usaha bisnis kita, dalam pendidikan. Mari kita mau melakukannya itu. Seperti kita bekerja untuk Tuhan, kita mau melakukan dengan semangat, ya, dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita semangat, tidak menyerah, maka kita pasti berhasil. Haleluya. Saya yakin dan percaya dengan semangat yang datang dari Tuhan, dengan pertolongan yang datang dari Tuhan, maka kita pasti sukses. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kunci untuk mengatasi kegagalan. Yang pertama tadi, mendengar nasihat firman Tuhan. Mendengar nasihat dari orang-orang bijak. Memberikan telinga dan hati ini untuk diisi dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan menyerah. Bangkit dari kegagalan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti sukses. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kunci
Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengatasi kegagalan, yang ketiga, kita harus bertindak dalam ketaatan firman. Kunci untuk menang atas kegagalan, kunci untuk bangkit dari kegagalan, kunci untuk mengatasi kegagalan, Bapak Ibu, kita harus bertindak. Ya, kita harus bertindak dalam ketaatan. Bukti daripada iman kita, Bapak Ibu, sebagai hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, adalah ketaatan. Kalau kita sudah dengar nasihat firman Tuhan, kalau kita sudah dengar ajaran-ajaran firman Tuhan, dan itu membuat kita bergairah, membuat kita bersemangat, Bapak Ibu, maka sekarang kita harus bertindak dengan ketaatan. Simon berkata, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia gagal sepanjang malam, tetapi setelah mendengar pengajaran firman Tuhan, semangatnya dibangkitkan. Dan dia berkata, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ini berbicara mengenai ketaatan firman Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu Simon mendengar pengajaran firman Kristus, timbul iman. Tetapi firman Tuhan juga berkata dalam Yakobus 2 ayat 17, Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus 2 ayat 24, manusia dibenarkan bukan karena imannya saja, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Itu perbuatan iman. Perbuatan iman tidak lain melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kunci untuk melihat kemuliaan Tuhan, kunci untuk melihat kebesaran Tuhan, kunci untuk melihat berkat Tuhan, kunci untuk melihat mujizat Tuhan, kunci untuk mengalami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, tidak lain adalah kita mau bertindak dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang malam Simon Petrus telah bekerja keras, ya, dan tidak mendapat hasil apa-apa. Gagal total, ikan kecil pun tidak dapat. Tetapi dia berkata, karena engkau menyuruhnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus bertindak dalam ketaatan. Mentaati firman Tuhan adalah bukti iman kita. Bukti daripada iman kita adalah melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan telah banyak memberikan nasihat kepada kita, memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita, baik tentang bagaimana kita mengelola kesehatan kita, bagaimana kita menata keuangan kita, bagaimana pergaulan kita, usaha bisnis. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bagaimana kita memanage waktu dengan benar. Kalau kita ikuti nasihat-nasihat firman Tuhan, maka kita pasti berhasil. Kalau kita ikuti nasihat firman Tuhan, ya, ajaran-ajaran firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita akan sukses. Ya, kalau kita tidak taat, kita tidak ikut nasihat firman Tuhan, maka sudah dipastikan kita akan hancur, kita akan gagal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, pentingnya bertindak di dalam ketaatan. Ingat, ya, kita harus ingat, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah petunjuk, pedoman, manual kehidupan kita. Ya, dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, Bapak Ibu, kalau kita taat, maka kita diberkati. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, dari ayat 15 sampai 48, 46, kalau kita tidak taat, maka kita tidak diberkati. Di situ dikatakan, kutuklah yang akan datang kepada kita. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memberikan kesimpulan dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa saja gagal, ya, tetapi kita bukan orang yang selalu gagal. Kita adalah orang-orang yang sukses. Kita adalah orang-orang yang hidup berkemenangan. Yang pertama, kita mau memberikan telinga kita, memberikan hati kita
untuk mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan, untuk mendengar pengajaran firman, untuk mendengar pengajaran dari orang-orang bijak, nasihat-nasihat dari orang bijak, mendengar nasihat dari hamba-hamba Tuhan, mendengar nasihat daripada senior-senior kita yang takut akan Tuhan, mendengar nasihat dari orang tua kita yang takut akan Tuhan. Kedua, kita jangan menyerah, ya, bangkit, semangat, jangan menyerah. Bersama dengan Tuhan, ya, maka kita pasti menang, kita pasti sukses. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Di 2025, 10 bulan lagi, 10 bulan lebih, kita mau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita mau usaha lagi, kita mau maju lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk mengatasi kegagalan, kita mau senantiasa bertindak dalam ketaatan. Ya, orang yang bertindak dalam ketaatan pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, sebab kunci berkat itu datang dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayat 6 dan 7, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tebarkan jala, ya, bertolak ke tempat lebih dalam, tebarkan jala, ada sasaran yang dituju, ya, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan-ikan hingga hampir tenggelam. Oh, ini suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Manakala kita dengar nasihat firman Tuhan, iman kita dibangkitkan, semangat kita dibangkitkan, dan kita dengar-dengaran, kita mau taat, maka kita akan diberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah. Tapi Tuhan juga ingatkan kepada kita, kalau kita sudah berhasil, kita sudah sukses, kita sudah disembuhkan dari penyakit, jangan kita sombong, jangan kita lupa diri. Ya, kita harus ingat bahwa semua ini boleh jadi karena anugerah Tuhan. Ya, jangan anggap diri hebat. Ya, jangan jalan sendiri. Anggap diri hebat, jalan sendiri, kita akan gagal. Kita sangat memerlukan Tuhan Yesus. Kita sangat memerlukan pertolongannya. Bapak Ibu, ayat 8 dan 9, dengan cepat ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus, dan yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, janganlah takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus merasa bahwa dia tidak layak. Ya, kalau dia sukses, teman-temannya sukses, ini semua semata-mata karena pertolongan Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, mari kita hidup rendah hati, jangan sombong. Ya, senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan bertindak di dalam ketaatan. Itu kunci sukses. Ya, Tuhan kemudian menjadikan Simon dan teman-temannya menjadi penjala manusia. Mari kita memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau melayani Dia, menjadi penjala-penjala manusia. Di 2025 kita mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, ya, melaksanakan amanat agung, melaksanakan misi. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung adalah perintah agung dari Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Perintah ini harus kita dengar, harus kita taati. Kiranya Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Kiranya firman Tuhan mau tertanam di dalam hati kita, dan kita mau menjadi pelaku firman yang setia. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab firman-Mu telah datang kepada kami. Kami bukan orang-orang yang gagal
dan selalu gagal, tetapi kami adalah orang-orang yang selalu menang, hidup berkemenangan. Kami diingatkan untuk senantiasa menggunakan telinga kami. Kami terbuka untuk menerima nasihat firman Tuhan. Kami mau bangkit, semangat untuk tidak menyerah, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan. Kalau kami gagal, kami tidak menyerah. Kami mau bangkit karena bersama dengan Tuhan Yesus kami pasti menang. Haleluya. Dan kami diingatkan untuk senantiasa bertindak di dalam ketaatan. Ketaatanlah yang membawa berkat. Ketaatan akan firman Tuhan yang membawa sukses. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilurmu. Yang heran, yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang berbeban, Tuhan memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.